Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkesan menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPAS kelas 5 unit 7, yaitu tentang daerahku, kebanggaanku. Ya, selamat bertemu kembali di channel YouTube Santap Ilmu dengan saya Ibu Umi Tiriani SPD. Oke, kita mulai ya materi hari ini. Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7 juta lebih, atau lengkapnya itu 7,81 juta. Kalau misalkan hitungannya pakai 7.810 atau betul 7.810 ya. Jadi bingung ya? Oke, kita bacanya gini aja. Jadi Indonesia memiliki wilayah sangat luas, yaitu 7,81 juta kilometer persegi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah tersebut dihuni oleh 1.340 suku bangsa yang tersebar di 34 provinsi, lengkap dengan keragaman budayanya. Oke, sudah tahu semua? Di negara Indonesia atau di negara kita ini ada berapa provinsi? Ya, di negara kita Indonesia ini ada 34 provinsi. Coba, pernahkah kalian melihat peta? Baik di buku, ya, ataupun barangkali ketika kalian melihat gadget itu ada peta itu. Coba perhatikan ya. Ada di bagian manakah tempat tinggal kalian yang sekarang? Apakah nama daerah kalian? Kalian tahu? Ya, dan berasal dari suku manakah penduduknya? Dan satu lagi, apakah kalian sudah mengetahui keunikan dan keistimewaan yang dimiliki daerah kalian? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita pelajari hal-hal tersebut di pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah topik A. Topik A, kita akan mempelajari tentang seperti apakah budaya daerahku. Ya, kita lihat di sini ya. Di sini ada sebuah gambar. Di situ percakapan ya. Lagi jalan-jalannya ceritanya ya ini ya. Jalan-jalan di sebuah daerah di mana ini? Yogyakarta ya. Yaitu tepatnya di Candi. Candi mana? Ayo, siapa yang tahu? Ya, ini ada di Candi Borobudur. Megah sekali candi ini. Iya, masyarakat Magelang beruntung memiliki candi yang sangat terkenal ini. Sepertinya kita harus tahu tentang warisan budaya daerah kita sendiri. Kemudian, yang terakhir jawab tuh, dari daerah asalku punya warisan budaya juga yang terkenal? Atau tidak ya? Dia masih ragu ya. Nah, di sini Indonesia itu merupakan negara maritim. Tahu negara maritim? Ya, negara maritim adalah negara laut ya. Karena apa? Karena laut itu merupakan bagian yang menyatukan setiap pulau yang ada di Indonesia. Terlebih setelah manusia menemui berbagai alat transportasi yang mempermudah aktivitas mereka
untuk berpindah tempat. Ya. Kemudian jauh sebelum bangsa asing datang ke Nusantara, yaitu ke negara Indonesia tercinta ini, masyarakat sudah terlebih dahulu mengarungi lautan untuk berdagang dan melakukan kerjasama antar kerajaan di Nusantara. Mereka datang dan berinteraksi dengan masyarakat setempat. Bahkan ada yang sampai menikah dan menetap. Ya, dan itu ditunjukkan dalam sebuah gambar atau relief di sebuah candi Borobudur. Ya, kita lihat gambarnya ya anak-anak ya. Coba, di situ kan ada sebuah gambar tuh yang bercerita tentang masyarakat setempat ya. Hal yang sama juga terjadi saat bangsa asing mulai berdatangan ke Nusantara. Pedagang dari Tionghoa, Arab, India, Portugis, Inggris, dan Belanda juga melakukan interaksi dengan masyarakat Nusantara. Mereka banyak yang tinggal dan menetap, lalu memperkenalkan budaya yang mereka bawa dari negara asal. Budaya-budaya tersebut lambat laun diterima oleh masyarakat setempat sehingga mempengaruhi budaya lokal dan membentuk budaya yang merupakan pencampuran dari proses keduanya. Proses pencampuran dua budaya ini disebut sebagai akulturasi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui bentuk akulturasi yang ada di wilayah kita? Yuk, kita pelajari bersama dalam bab ini juga ya. Oke, di sini tentang jenis warisan budaya. Di sini kita lihat itu ada kuliner, ya, makanan khas suatu daerah. Dan di situ juga ada terdapat gambar rumah adat juga. Ya, kemudian terdapat alat yang terbiasa dipakai di suatu daerah, dan juga yang terakhir adalah itu gambar merupakan kesenian atau budaya daerah tertentu ya. Karena apa? Di Indonesia ini memiliki berbagai keragaman warisan budaya. Ada dua jenis warisan budaya, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Ya, jadi ada dua ya. Satu, warisan budaya benda, dan yang kedua adalah warisan budaya tak benda. Jadi bukan berbentuk benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa kita lihat dan raba. Ya. Nah, kemudian contohnya yaitu misalkan bangunan, pakaian, makanan, senjata tradisional, dan musik serta alat-alat produksi. Ya, itu semua merupakan contoh dari warisan budaya yang berupa benda atau dapat dilihat dan diraba. Nah, kemudian warisan budaya tak benda itu adalah warisan budaya yang tidak bisa kita raba, namun bisa kita lihat di sekitar kita. Contohnya musik, tarian, kebiasaan, keterampilan, bahasa, dan adat istiadat. Ya, coba bahasa yang kalian pakai sehari-hari sama tidak dengan bahasa misalkan di daerah jangan jauh-jauh ya, misalkan di daerah Kuningan atau di daerah Majalengka. Ya, karena apa? Cirebon dengan Majalengka dengan Kuningan berdekatan, tetapi bahasanya sudah berbeda. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai suatu kebudayaan dan budaya itu merupakan warisan nenek moyang atau leluhur ya. Nah, bagaimana cara kita menjaga warisan budaya tersebut? Ya, warisan budaya tentu akan rusak, bahkan hilang jika kita tidak menjaganya dengan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjaga warisan budaya tersebut agar kelak masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Yuk, kita lihat beberapa cara menjaga warisan budaya.
Yang pertama di sini ada pemugaran Borobudur. Ya, Borobudur itu dibangun pada abad ke-8, yaitu pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kemudian, candi ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad 19 dalam keadaan rusak parah. Beberapa kali, Candi Borobudur berusaha dibersihkan sebelum akhirnya dilakukan pemugaran pertama pada tahun 1907. Pemugaran berlangsung sampai sekarang untuk mengembalikan keutuhan dan kekuatan candi agar Candi Borobudur dapat kokoh berdiri sampai ratusan tahun ke depan. Dan pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Borobudur sebagai situs warisan dunia yang berasal dari Indonesia. Ya, coba bisa nggak Candi Borobudur itu kan berasal dari Indonesia. Apakah Candi Borobudur bisa menembus benda-benda gelap? Bisa tidak? Terus ataukah Candi Borobudur itu benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram? Dan apakah cahaya bisa menembus sebagian? Apakah juga terlihat dengan samar? Ya, pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul ya. Tetapi sebelumnya, yuk kita belajar silat. Oke. Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional dari berbagai suku Indonesia dan tersebar melalui kesenian Melayu Nusantara yang kepopulerannya kalah dari bela diri yang berasal dari negara lain seperti karate dan taekwondo. Untuk mengatasinya, dibuatlah upaya-upaya untuk memunculkan kembali pencak silat di masyarakat seperti memasukkan pencak silat sebagai pelajaran di sekolah, kemudian mendirikan berbagai klub pencak silat dan mengadakan lomba-lomba tingkat nasional maupun internasional. Bahkan bela diri pencak silat muncul di beberapa film internasional seperti untuk memperkenalkannya kepada dunia. Ya, itu cara melestarikan budaya warisan dari orang-orang yang terdahulu ya, seperti contohnya adalah Candi Borobudur dengan diadakannya pembangunan ulang ya. Biar apa? Supaya Candi Borobudur itu tidak akan punah. Dan yang kedua adalah pada bela diri karate, bukan karate ya berarti ya, pada bela diri pencak silat. Walaupun ada karate dan taekwondo, tetapi pencak silat tetap dilestarikan dengan cara sebagai ekstrakurikuler di sekolah misalkan ya, dan diadakannya klub-klub pencak silat. Kemudian kita lanjut ke topik B ya, yaitu tentang kondisi perekonomian di daerahku. Ya, jadi selain tentang kebudayaan juga itu kita bahas tentang perekonomian. Ya, coba pernahkah kalian memperhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Ketika bangun, mandi, selesai sholat, mungkin kalian pernah keluar untuk melihat-lihat jalan. Apa yang kalian lihat? Ya, pada pagi hari seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Ya, baik itu yang dari awalnya anak-anak ya, anak-anak bersiap untuk sekolah, ayah yang bersiap untuk bekerja, atau juga mungkin ibu yang bersiap
untuk pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk kita pelajari bersama di topik B ini ya. Oke, aktivitas ekonomi masyarakat. Seperti yang terdapat dalam gambar, aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Ya, dan di situ terdapat beberapa contoh aktivitas di masyarakat, yaitu yang gambar pertama adalah di daerah pedesaan tentunya ya. Di situ ada petani yang berada di sawah. Kemudian yang kedua yaitu tentang gambar suasana lalu lintas di perkotaan pada pagi hari. Ya, yang di situ sangat padat ya. Mau naik kereta api. Dan gambar yang ketiga adalah tentang pasar tradisional. Ya, di situ juga ada dilakukan aktivitas jual beli. Oke. Kemudian yaitu tentang sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaiknya, jika di daerah setempat sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jadi, produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerah. Ya, kemudian yaitu faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Di sini contohnya adalah yang pertama adalah bangunan, jembatan, dan jalan infrastruktur daerah. Ya, pada berita hari Senin tanggal 30 Januari 2017, ini hanya sekedar contoh ya, akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Ya, kerusakan jalan Trans Kalimantan Poros Berau Bulungan mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup panjang, baik dari arah Berau maupun Bulungan. Akibatnya, nah ini akibatnya pasokan barang-barang dari arah Berau pun terhambat. Jadi apa? Perekonomian di daerah tersebut terhambat karena adanya kerusakan jalan raya antara Berau dan Bulungan. Ya, hal itu berdampak pada penjualannya karena banyak pelanggan yang tidak jadi membeli karena barang-barang tersebut terlambat sampai tujuan. Yang kemudian kedua adalah teknologi. Pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen lebih
pendek, yaitu 70 hari. Kalau 70 hari berarti berapa bulan? 2 bulan 10 hari. Tidak sampai 3 bulan ya. Dan padi ini lebih tahan hama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir sampai 400 bulir di setiap rumpunya. Dengan masa tanam pendek, maka padi dapat dipanen 3-4 kali dalam setahun. Sehingga diharapkan persediaan beras akan berlebih. Selain juga bisa memenuhi kebutuhan warga, juga bisa didistribusikan ke daerah lain. Ya, ini juga berkat teknologi. Jadi itu panennya bisa lebih singkat. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia, atau yang biasa sering kita sebut SDM. Ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya yaitu dengan gencar melakukan pelatihan di verifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan. Ya, nah di sini setiap pelaku utama baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha yang dijalankan. Ya, itu melalui sumber daya manusia. Nah, dari topik A dan topik B tersebut, ternyata daerah kita ya mungkin lebih luasnya adalah Indonesia tercinta, ternyata luar biasa. Coba yang lebih khusus lagi, bagaimana ya tentang daerahku atau daerah tempat tinggalku? Ya, tentu kalian juga pernah berwisata keluar kota kan? Coba, kota mana yang pernah kalian kunjungi? Ya, apa keistimewaan kota tersebut? Kalian tahu? Dan setiap kota apakah memiliki ciri khas masing-masing? Misalnya bangunannya, makanannya, atau yang lainnya. Ya, lalu apa saja ciri khas yang ada daerah tempat kita tinggal sekarang? Kalian juga pasti tahu kan? Ya. Oke. Kemudian produk unggulan daerah. Ya, selain dari suatu daerah itu memiliki peninggalan bersejarah, ada juga yaitu tentang sumber daya alamnya, dan yang sekarang adalah tentang produk unggulan daerah. Saat kita berwisata ke kota lain, seringkali kita membeli apa? Ya, membeli oleh-oleh. Ya, ketika hendak pulang biasanya oleh-oleh yang kita beli itu merupakan apa? Merupakan ciri khas dari daerah tersebut ya, dari daerah yang kita kunjungi itu, baik itu berupa makanan ataupun barang. Yang dijadikan oleh-oleh itu juga merupakan contoh produksi unggulan daerah. Ya, di sini contohnya ada pohon kopi dan itu juga sudah menjadi bulir-bulir kopinya ya, tetapi belum dalam bentuk kopi atau apa ini? Coklat. Ya, kopi atau coklat? Coba kalian tebak ya. Itu gambar apa? Itu terdapat di situ pohon dan itu ada kemudian sudah menjadi bulir-bulir ya. Nah, di setiap produk unggulan daerah memiliki kekhasan tersendiri. Hal ini kerap kali membuat kita selalu menghubungkan kota yang kita kunjungi dengan makanan atau barang yang menjadi ciri khasnya. Ya, di daerah asalnya produk tersebut sudah sangat terkenal, entah karena rasanya yang enak,
barangnya yang unik dan sangat mencirikan kekhasan daerah, ataupun tempatnya yang sangat bagus. Oke. Nah, ternyata produk-produk unggulan tersebut itu tidak hanya terkenal di Indonesia ya, tetapi ternyata sudah mendunia. Coba produk apa saja yang sudah mendunia, atau tepatnya produk Indonesia yang mendunia? Yang pertama adalah rendang. Ya, tahu rendang? Ya, makanan khas dari kota mana? Padang. Ya, ternyata makanan khas Minangkabau ini tidak hanya terkenal di seluruh Indonesia, tetapi juga dikenal di banyak negara di dunia. Rendang mulai dikenal melalui wisatawan mancanegara yang datang ke Minangkabau. Melalui mereka, rendang mulai dikenal di luar negeri. Bahkan, rendang pun akhirnya dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia, tapi versi CNN. Ya, kemudian yang kedua adalah gamelan. Tahu gamelan? Ya, musik tradisional ya. Ternyata sekumpulan alat musik tradisional ini juga sudah dikenal luas di seluruh dunia. Banyak orang asing yang khusus datang untuk belajar memainkan gamelan. Bahkan gamelan juga banyak dipelajari sekolah-sekolah dan universitas-universitas di luar negeri. Alat ini juga menjadi mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswanya, seperti di University of Sydney, Australia. Ya. Nah, berarti dalam pertemuan kali ini apa saja yang sudah kalian pelajari? Coba, yang pertama adalah setiap daerah memiliki ciri khas dan keistimewaan atau keunggulan, baik itu berupa hasil warisan budaya, sumber daya alam, atau produk hasil daerah. Yang kedua, ciri khas, keistimewaan, atau keunggulan tersebut membuat daerah yang memilikinya dikenal masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk akan membuat produk tersebut menjadi produk unggulan. Dan yang keempat, memperkenalkan hasil budaya, keunggulan, sumber daya alam, dan produk-produk unggulan daerah dapat dilakukan dengan melakukan promosi ke berbagai daerah dan negara. Dan yang kelima, rendang, gamelan, dan batik merupakan contoh produk daerah unggulan yang banyak dikenal di mancanegara. Ya, nah di sini proyek belajar atau sebagai penugasan kalian adalah anggaplah kalian dan kelompok kalian diundang ke acara konferensi internasional. Bayangkan ya, kalian diundang ke konferensi nasional atau bukan nasional lagi, tetapi kalian bayangkan bahwa kalian diundang ke konferensi internasional, di mana kalian dan tim menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk menunjukkan keunggulan, kekayaan, dan potensi yang ada di Indonesia. Ya, tujuan proyeknya adalah membuat media informasi yang menunjukkan keunggulan, kekayaan, dan potensi dari beberapa wilayah di Indonesia. Oke, kriterianya di sini, kriteria media informasinya itu yang pertama, bentuk media bisa berupa poster, infografis, atau media lainnya. Yang kedua, menunjukkan kekayaan yang ada seperti sumber daya alam hayati atau sumber daya alam non hayati atau produk unggulan atau warisan sejarah yang ada atau budaya, dan atau juga tempat yang menarik untuk dikunjungi. Ya, itu penugasan kalian ya. Dan mungkin kalian sudah mengenal apa sih ciri khas daerahku? Ya,
apa ibaratnya yang bisa dipromosikan sebagai tugas kalian, yaitu tugas berkelompok seandainya kalian diundang ke acara internasional ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Santap Ilmu. Terima kasih. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.